secara fisik, secara rohaniah, secara psikis. Orang yang berpuasa itu dia mudah lebih sabar dibanding tidak berpuasa. Betul atau tidak? Coba kalau dengan mengendarai mobil, lagi berpuasa marah sabar. Ini saya lagi berpuasa. Semestinya setiap bulan-bulan setelah bulan Ramadan kita seperti itu kita. Jangan hanya di bulan Ramadan saja menahan emosi. Kita lebih cenderung jujur. Ada suaminya pura-pura dia nggak jujur. Takut dimarahi oleh istrinya. Beli burung. Karena ada juga orang yang suka burungnya. Dia ada kita burung. Mana ada orangnya? Ada yang beli burung kokai. Ada yang 2 juta gitu ya. Ada yang 3 juta. Ada Pak 500.000 beli. Karena beli di pasar pramuka itu. Burung. Dibeli itu burung 500.000. Pas pulang ditanya, ya itu apaan? Beli burung. Berapa harganya? Dibilang 500, nanti takut bagaimana yang mau belinya. Dibilang apa? 150.000. Dibilang berapa? 150.000. Akhirnya itu suaminya sholat tarawih kerja. Ada yang nanya tetangganya, itu Bu, burung siapa? Burung Bapak. Membelinya berapa? 150. Udah saya bayar 250 dikasih. Dikasih apa? Ini nggak dia pikir untuk cepet. Pas pulang kerja, pulang terawih dia datang. Mana burung? Cepet itu. Sampai maksudnya di mana? Iya kata ayah, itu burung kan harganya berapa tadi? 150, mama jual 250. Marah sama istrinya. Itu sebetulnya belinya 500. Rugi tekor. Bukan untuk capek. Itu gara-gara apa? Kita nggak jujur. Contoh kayak Nabi jujur. Makanya Nabi dalam berbisnis baik terhadap muslim non-muslim, Nabi dikenal dengan al-amin. Apa itu al-amin artinya? Orang yang terpercaya, orang yang jujur. Dulu Rasulullah al-amin terpercaya. Dulu Rasulullah al-amin terpercaya. Sekarang al-amin masih sejarah. Al-amin Asution. Kami mulai kan enggak. Oh, mas di sini ambil ada nggak nih? Mana dia? Ya Pak ambil. Nabi luar biasa berbisnis jujur. Sampai-sampai Nabi sering memuji istrinya. Karena kenapa jujur? Istrinya mukanya kemerah-merahan. Kalau dalam bahasa Arab, kalau istrinya mukanya kemerah-merahan, dipanggil apa Bu? Ya Humairah. Wahai yang kemerah-merahan. Tapi saya nasihatin kepada bapak-bapak, jangan terlalu jujur juga. Punya istri jelek, hitam, digaruk pun, dipanggil kayak ajaran seperti ini. Atau kalau Nabi dipanggilnya ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan, dia panggil hai, ya Humairah gini. Jadi bukan ya Humairah, jadi ya Humairah. Ya marah ini ya. Tapi diingatkan lagi-lagi dalam Al-Quran ditegaskan dalam surah Al-Imran. Dasarnya kita puasa itu secara fisik. Secara hari kita lebih cenderung sabar. Lebih cenderung kita jujur, menjaga emosi, menjaga emosi. Kadang-kadang ada yang ibu-ibu kalau belanja biasanya kalau buat masak ke supermarket apa tukang dorong Bu? Tukang dorong yang lewat itu rumahan ada nggak itu tukang dorong sayuran? Banyak itu. Karena malam ke supermarket ada tukang dorong yang nanya. Pak, ini tomat berapa harganya? Ini tomat harganya 1.000. Ya Allah, Bang. Ya Allah, Pak. Ini tomat kecil banget. Kayak gini ada biaya kupil lagi.
Kira-kira Tuan Muhammad marah nggak? Ya Allah, air aja nyeletuk begini Bu, ini bulan puasa. Kata ibu ingin tomat, gedenya tumpil, sekarang milih ibu gede tomat, saya bayar segera ini. Jaga ucapan kita, mulut kita saat berpuasa. Walghadina menjaga emosi. Ibu-ibu ikut pengajian 1 jam, ngomong tetangga 4 jam. Habis pasangan. Termasuk juga kalau kita berpuasa, berapa banyak yang kajian Rasulullah nyatakan mereka berpuasa, mereka tidak makan, tidak minum, tidak mendapatkan nilai pahala puasa, cuma dapat apa? Lapar dan haus, rubah nilai samin syari'i illa ju', walaupun boleh jadi dia cuma dapat haus dan lapar saja. Kalau ibu bekerja, itu harapannya kan dapat gaji. Kalau ibu bekerja bolak-balik, bapak-bapak bekerja siang sampai sore, tidak digaji mana dia? Ternyata kita berpuasa sia-sia tidak mendapatkan ajrun, upah, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang cuma mendapatkan. Apa sebabnya? Kita tidak menjaga emosi. Kita hanya berpuasa cuma tidak makan, tidak minum, padahal harapannya seluruh organ tubuh kita ajak berpuasa, hati kita, organ tubuh kita, pikiran kita diajak berpuasa. Sehingga orang yang berpuasa itu bukan hanya sehat secara fisik, secara psikis, secara ruhaninya. Walghadina dia menjaga emosi, wal'afina 'anil nas, dia akan mudah memaafkan orang. Sebelum orang lain minta maaf sudah dimaafkan. Ingatkah kita sebentar lagi nanti akan menuju Idul Fitri, minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Apa itu artinya? Minal aidin, selamat kita kembali tadi kepada yang usia, seperti bayi yang baru lahir, seperti bapak-bapak punya jas baru, ibu-ibu punya baju baru, mau kena baru. Kalau ibu punya mau kena baru, kira-kira kalau ada kotoran, gimana kira-kira? Langsung segera dicuci atau dihindari ada kotoran, ada noda. Apalagi bapak kalau punya mobil baru, ya Allah, dilihatin aja. Betul tidak? Ada begitu, pokoknya yang baru-baru tuh dilihatin tuh. Motor baru dilihatin aja. Mobil baru dilihatin, rumah baru dilihatin, diperhatikan luar biasa. Perusahaan baru diperhatikan, istri baru. Jadi segala sesuatu yang baru tadi prinsipnya hendaknya kita jaga saat kita menuju suci, yaitu dari noda. Pelajaran di bulan Ramadan ini luar biasa sekali. Kita diajarkan tadi bukan hanya kita jaga emosi, sehat secara sosial. Bukan hanya kita panjang usia kita, secara sosial luar biasa kita diajarkan. Secara sosialnya bagaimana? Karena tujuan kita berpuasa itu bukan hanya la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Tapi tujuan kita berpuasa apa? La'allakum tas apa? Tas merah. La'allakum tashkurun, agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur luar biasa sekali. Ada uang bersyukur kepada Allah, syukur dengan hati kita, syukur dengan lisan kita, syukur dengan perbuatan kita. Syukur dengan hati bagaimana? Kita bersyukur atas nikmat Allah. Alhamdulillah bisa berpuasa, alhamdulillah punya rezeki, bisa makan, bisa minum. Bahkan Rasulullah menyatakan kalau kita bersyukur jangan lupa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat rasanya di Indonesia kita aman, Pak. Kita makan, bisa minum. Bagaimana saudara kita di Palestina? Mau minum aja sulit. Banyak mereka yang meninggal dunia. Dalam catatan beberapa minggu lalu 200 orang meninggal dunia. Itu bukan meninggal, tapi dibunuh. Ya kita doakan mereka menjadi syahid semuanya. Mati dalam keadaan husnul
khotimah. Menurut catatan Wikipedia.com, tahun 1987 sampai 2011 yang meninggal dunia, baik itu anak kecil, orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, itu jumlahnya hampir angka 8.000 orang meninggal dunia. Itu manusia. Kurang lebih 7.584 orang yang meninggal dunia. Makanya kita bersyukur yang masih hidup di dunia ini. Di Indonesia kita punya uang, punya rezeki, jangan lupa. Kita bagi karena saudara-saudara kita. Palestina dengan Indonesia ini kan bagikan satu suku. Kalau Pak Komar tangannya disulat, kira-kira yang lain ikut setinggi. Organ tubuh yang lain bukan bapaknya ikut setinggi. Kalau Roma berkuring kan. Dan coba kita lihat tangan kita kena pisau saja, tiba-tiba nggak kita seluruh itu mata langsung keluarkan air mata. Betul atau tidak? Langsung itu. Itu karena siapa? Satu tubuh kita dengan Palestina seperti tubuh harapannya. Kita bersyukur kepada Allah dalam hati kita dengan Islam kita. Alhamdulillah, jangan lupa kita bagikan dengan sedekah kita, infak kita dan lain sebagainya. Dan Ustaz menjelaskan, jangan lupa ini mengeluarkan zakat fitrah. Tapi ingat, zakat tidak hanya di bulan Ramadan saja. Kalau kita kebanyakan di Indonesia, kalau bicara tentang zakat di bulan apa, Bu? Di bulan Ramadan. Kalau zakat fitri atau zakat fitrah betul ditunaikan di bulan Ramadan, maksimal sebelum wajib turun dari mimbar. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakat al-fitri sa'an min tamrin atau sa'an min sa'id. Nabi mewajibkan kepada kita semuanya, tidak terkecuali yang masih hidup sampai bayi yang baru lahir pun diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Zakat sunnah, badan kita perlu disucikan. Dengan apa? Satu tok korma gandum. Kita kan tidak konsumsi korma sama gandum. Konsumsinya kita apa, Pak? Makannya nasi beras. Tapi memang perlu dari nasi tak beras. 2,5 kilogram. Kalau tidak diliterkan jadi berapa, Pak? 3,5 liter. Silakan mau pakai beras silakan, mau pakai uang juga silakan. Tergantung ada versi para ulama yang menjelaskan. Kalau zakat fitri memang betul ditunaikan di bulan Ramadan. Aman ada kalau dia zakatun makbulah. Kalau kita menunaikan zakat fitri sebelum khotib turun dari mimbar maksimal, maka dinilai sebagai zakat fitri. Berbeda. Tapi kalau kita menunaikannya setelah khotib turun dari mimbar, setelah sholat, bayar sedekah min sedekah. Jadi dianggap sebagai sedekah biasa. Nah, kalau bapak-bapak Pak Haji Komar punya pertanian. Kalau pertanian biasanya panen sawah setahun berapa kali nih sekarang dipanen? 2 atau 2 3 ya? Anggap 2. Berarti ditunaikannya bukan setahun sekali. Berarti apa? Tahun 2 kali. Wa atu haqqahu yauma hasadi. Tunaikan zakat hak orang lain yaitu saat kita panen. Itu kalau pertanian. Kalau pendapatan, jasa, profesi, bapak-bapak gajian tahun berapa kali? Hah? Tahun berapa kali? 12, ada yang jadi 13. Ya kan? 12 berarti wa'atu haqqahu bukan di bulan Ramadan saja. Ditunaikan saat kita panen. Berarti ditunaikan setiap bulan. Apa dalilnya? Di antaranya kita cek di dalam surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 297, ya ayyuhan